mana kami berasal dan siapa saja kami. Pertama, kenalkan kami mahasiswa dari Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Nusa Tenggara. Dan di sini saya berdiri selaku moderator dengan nama Grace Sasandra Billy. Teman-teman bisa panggil saya Grace, dan teman kita silakan berdiri Kak. Silakan untuk memperkenalkan nama. Oke, halo teman-teman semua. Halo. Aduh, semua nama belum? Sudah. Selamat siang. Selamat siang. Perkenalkan, nama saya Desa Arya Masku, biasa dipanggil Desa. Perkenalkan, nama saya Saudara Estimasi dan sekali juga. Jadi kakak berdua yang berdiri di depan kita saat ini yang akan memaparkan materi bagaimana cara teman-teman mengatur waktu yang efektif bagi teman-teman saat bekerja atau berkuliah. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita memberikan kesempatan kepada kakak berdua di depan untuk memaparkan materi. Terima kasih. Silakan dibantu diri. Oke, baik. Jadi dengan tema yang sudah dipaparkan di depan, yaitu cara memanajemen waktu yang efektif bagi mahasiswa pada waktu di mata. Oke. Di sini ada yang sudah pengalaman bekerja di pabrik atau di mana di toko. Mulai dengan pendaftaran tantangan mahasiswa pekerja. Jadi di sini teman-teman, menjadi mahasiswa sekaligus pekerja pada waktu di pabrik roti ini memiliki tantangan tersendiri. Jadi keterbatasan waktu dan energi menuntut strategi manajemen waktu yang cerdas agar studi tidak terbengkalai dan pekerjaan tetap optimal. Mari kita jelajahi bagaimana Anda bisa mencapai keseimbangan ini. Yang berikut adalah prioritaskan tugas, metode camping, dan keadaan yang mendesak. Jadi di sini ada dua poin. Yang pertama, matrix essence work dan menentukan what to do versus things to do. Jadi di sini menggunakan matrix ini untuk mengkategorikan tugas menjadi 4 poin. Yang pertama, penting dan mendesak, penting dan tidak mendesak, tidak penting dan mendesak, dan yang terakhir tidak penting dan mendesak. Di bagian yang kedua, yaitu menentukan most do versus next to do. Itu setiap harinya identitas 3-5 tugas kali kurasia yang harus diselesaikan. Setelah itu, barulah mengerjakan tugas-tugas next to do jika ada waktu luang. Ini membantu menjaga fokus dan mencegah rasa kewalahan. Yang berikut, jadwal yang fleksibel dengan kunci keistimewaan dia, kerja, dan juga hidup. Jadi di sini ada 2 poin penting. Yang pertama, membuat jadwal mingguan yang realistis, dan yang kedua, blok waktu. Yang pertama, membuat jadwal mingguan yang realistis, dan yang kedua, blok waktu atau time blocking. Baik, teman-teman, kita akan lanjut dalam strategi belajar efisien, fokus dan memanfaatkan waktu luang. Nah, yang pertama itu tentang belajar aktif, yang kedua pemanfaatan waktu transisi, dan yang ketiga cara menggunakan belajar yang kondusif. Nah, kita akan lanjut tentang komunikasi efektif dengan dosen, atasan, dan rekan. Nah, teman-teman, di sini saya akan membagi dalam 2, yaitu jalin komunikasi terbuka dan jangan ragu meminta bantuan. Nah, bagi teman-teman, apa saja jaga kesehatan mental dan fisik, pentingnya istirahat dan menyutai. Nah, di sini saya akan membagi dalam bentuk 4 variabel. Yang pertama, tidur cukup, yang kedua, nutrisi seimbang, yang ketiga, me time atau relasi, yang keempat, olahraga teratur. Kita akan mendengarkan sebuah studi kasus tentang kisah sukses mahasiswa
contohnya itu Budi. Budi adalah seorang mahasiswa di Kupang yang juga bekerja paruh waktu di pabrik roti. Dengan menerapkan strategi ini, Budi berhasil. Yang pertama itu yaitu meningkatkan PK, yang kedua kinerja kerja optimal, dan yang ketiga mengembangkan diri. Kami menyimpulkan bahwa dengan manajemen waktu yang efektif adalah kunci sukses bagi mahasiswa yang bekerja. Dengan prioritasnya yang jelas, jadwal yang fleksibel, pemanfaatan teknologi komunikasi yang baik, dan juga menjaga kesehatan, kita dapat mencapai keseimbangan dan meraih tujuan akademik serta profesional kita. Langkah selanjutnya adalah mulailah dengan membuat jadwal mingguan Anda hari ini dan identitas optimasi yang produktivitas yang ingin Anda coba. Oke, baik, waktu selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Oke, sekali lagi mari kita tepuk tangan untuk kata-kata yang sudah memaparkan materi tentang bagaimana mengatur waktu yang baik bagi mahasiswa yang bekerja pada waktu di pabrik roti di Kota Kupang, yaitu teman-teman di Bali. Sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, saya mohon maaf tadi saya lupa untuk memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk memperkenalkan diri masing-masing. Ada kepala yang mengatakan saya kenal maka sayang dari kakak di depan yang berdiri yang duduk di depan bisa berdiri memperkenalkan nama. Perkenalkan, nama saya Nadia Putri, biasa disapa Nelly. Saya sebagai karyawan di pabrik roti Kupang. Perkenalkan, nama saya Yohana Melguru, biasa disapa Yona. Saya bekerja di pabrik roti. Baik, perkenalkan, nama saya Juni Benale, biasa disapa Nike. Saya bekerja di pabrik roti Kota Kupang. Baik, perkenalkan nama saya Linda Sasha, biasa dipanggil Eden. Saya sebagai karyawan di pabrik roti Kupang. Baik, terima kasih atas perkenalannya. Aku balik ke materi. Di sini saya akan membuka sesi tanya jawab. Saya persilakan untuk teman-teman bertanya kepada pemateri kita di depan. Terima kasih. Apakah ada yang mau bertanya? Baik, apa tadi namanya? Oke, Nika, mari Nika silakan berdiri dan berikan pertanyaan. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya ingin bertanya terkait komunikasi yang efektif baik dosen, atasan maupun mereka. Nah, tadi kan sudah menjelaskan tentang poinnya saya. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak bisa menjelaskan untuk kami apa itu menjalin komunikasi yang terbuka dan jangan ragu untuk minta bantuan baik kepada dosen, atasan maupun mereka. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Nika. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Oke, berarti demikian saja yang lain sudah menjawab. Terima kasih. Waktu dan kesempatan saya berikan kembali kepada pemateri kita untuk menjawab pertanyaan dari Nika.
Esa. Dan semoga teman-teman yang lain yang tidak bertanya memahami materi yang sudah dipaparkan oleh pendapat kita di depan. Oke, sesi berikutnya di sini kita akan membagi kelompok dan masih dalam kelompok masing-masing kelompok berisi 2 orang karena kita di sini karena peserta di sini cuma 4 orang. Oke, di sini biar izinkan saya untuk membagikan kelompok. Biar lebih simpelnya saja, biar kakak di depan satu kelompok dan kakak di belakang satu kelompok. Jadi teman-teman, maksud dan tujuan kami membagi kelompok yaitu supaya teman-teman tuh harus sharing pengalaman atau kendala di saat teman-teman tuh susah dalam mengatur waktu. Nah, setelah sharing teman-teman bisa mencari solusinya dan nanti saya meminta teman-teman untuk masing-masing kelompok maju di depan untuk menjelaskan apa saja kendalanya dan solusinya. Baik, waktu ada kesempatan saya berikan kepada teman-teman untuk berdiskusi. Oke, baik teman-teman, waktunya sudah habis. Saya persilakan untuk kelompok 1 maju di depan menjelaskan hasil diskusinya. Silakan kelompok 1 menjelaskan apa saja kendala dalam membagi waktu antara bekerja dan berkuliah. Baik, di sini kami akan memberi tahukan kendala yang sering kami hadapi di pabrik roti Kupang. Yang pertama itu kelelahan dan stres. Yang kedua, konflik jadwal kerja dan kuliah. Oke, baik, terima kasih atas kendala yang telah kakak-kakak paparkan. Saya bersama untuk duduk kembali. Untuk pemateri kita silakan memberikan solusi terbaik dari masalah atau kendala-kendala yang dialami oleh teman-teman kita di pabrik roti. Oke, baik teman-teman kelompok 1. Jadi dengan bunyi pertanyaannya itu kendala, kelelahan dan stres, juga kendala konflik jadwal kerja dan kuliah. Jadi di sini saya akan menjawab pertanyaan dari teman-teman kelompok 1. Jadi teman-teman kelompok 1 dengan kendala yang sudah tadi kalian paparkan, jadi solusinya itu yang pertama itu tidur yang cukup. Nah, tidur yang cukup itu memprioritaskan 7 sampai 8 jam. Jadi tidur itu harus 7 sampai 8 jam supaya setiap malam ada dapat menjaga fokus dan energi kita. Jadi yang kedua adalah me time dan relaksasi. Jadi me time dan relaksasi ini menjadwalkan waktu untuk hobi, bersosialisasi atau sekedar bersantai. Misalnya hobi main bola voli, bersosialisasi dengan masyarakat sekitar, atau bersantai di pantai. Nah, itu adalah krusial untuk menjaga kesehatan mental. Yang berikut adalah nutrisi seimbang. Pastikan teman-teman mengonsumsi makanan yang bergizi agar tubuh tetap fit dan tidak sakit yang kita waktu dari makanan. Ya, dalam
Kerol itu juga televisi. Daun kerol apa lagi? Yang sedih. Nah itu. Yang ada di sekitar pohon. Yang terakhir adalah olahraga yang teratur. Meluangkan waktu untuk aktivitas fisik meskipun hanya 30 menit. Meskipun hanya 30 menit berjalan kaki untuk mengurangi stres. Jadi usahakan kamu melakukan untuk itu. Jangan terbiasa untuk repot. Dan di mana anda bisa dapat? Ya. Oke, baik teman-teman. Jadi kendala yang kedua itu Konflik jadwal kerja dan kuliah. jadi di sini membangun komunikasi yang efektif dengan dosen, atasan dan juga rekan-rekan. Jadi yang sudah saya sampaikan di awal tadi, ada dua poin penting yang efektif untuk membantu kita berkomunikasi dengan dosen, atasan dan juga rekan kerja. Pertama itu, poin pertama, menjalin hubungan komunikasi yang terbuka dengan memberikan dosen, atasan tentang status kita sebagai mahasiswa yang bekerja. Ini dapat membantu mereka memahami situasi kita dan memberikan fleksibilitas ketika kita. Poin yang kedua, jangan untuk menurut. Jadi, jika kita merasa kewalahan, bicarakan dengan rekan kerja atau teman kerja. Mungkin mereka bisa menawarkan dukungan atau saran. Jangan takut untuk berkolaborasi dalam proses. Iya. Oke, terima kasih jawabannya Kak Tessa. Nah, sekarang Salim, apakah dari kelompok 1 terutama sudah memahami solusinya dan bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari? Sudah, Kak. Terima kasih. Nah, mari kita lanjut ke kelompok yang kedua. Silakan berdiri dan jelaskan kendala-kendala apa saja yang kakak-kakak mereka alami sewaktu membagi waktu antara kuliah dan bekerja. Di sini kelompok kami akan men-sharing apa yang kendala apa yang sering kami alami. Yang pertama di sini kendala yang pertama itu kurangnya motivasi. Yang kedua kendala dispensasi dan prokrastinasi. Nah di sini kendala yang kami alami, apa sih solusi yang paling tepat untuk dapat mengatasi kendala tersebut? Baik, terima kasih kakak-kakak cantik berdua. Silakan duduk kembali. Oke, Kak Tessa dan Kak Putra, sebenarnya Ellen memaksa apa sih solusinya? Jadi saya persilakan kepada Kakak Putra berbagi berdiri menjelaskan solusi apa saja sih dalam apa pertanyaannya tadi saya? Dalam kurangnya motivasi dan disiplin dan Prokrastinasi. Ya. Masih dari teman nomor 2, saya akan memberikan solusi tentang kendalanya kurangnya motivasi dan distraksi dan prokrastinasi. Yang pertama itu tentang kurangnya motivasi. Nah, solusi yang terbaik yaitu tetapkan tujuan yang jelas, cari teman belajar, dan memberikan reward pada diri sendiri ketika mencapai target. Nah, yang kedua itu tentang kendala distraksi dan prokrastinasi. Nah, solusi yang terbaik itu buatlah lingkungan belajar yang kondusif. Hindarilah media sosial dan gunakan teknik Pomodoro. Kami sudah juga menjelaskan di materi tentang Pomodoro. Nah, Pomodoro itu adalah 5 menit belajar dan 5 menit istirahat. Apakah kelompok 2 sudah bisa menerima solusinya dan menerapkannya di kehidupan sehari-hari? Terima kasih dan terima kasih juga Kak Putra sudah memberikan solusi terbaik untuk kendala yang dialami oleh kelompok 2. Oke, baik, sesi diskusi ini menjadi sesi terakhir dari sosialisasi yang telah kami lakukan, dan kami memohon maaf apabila ada kata atau kalimat yang menyinggung atau tidak dipahami oleh teman-teman sekalian. Baik, sekian dari
untuk anak-anak materi seperti ini agar kita bisa menutupi sesi atau menutupi sosialisasi kita hari ini. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian karena sudah meluangkan waktu untuk mendengarkan materi tentang bagaimana cara memanajemen waktu yang baik, yang efektif. Bagaimana cara memanajemen waktu yang efektif bagi teman-teman karyawan yang tentunya juga mahasiswa yang tentunya juga berkuliah dan harus membagi waktu untuk bekerja. Dan diharapkan atau harapan kami semoga materi yang kami berikan hari ini dapat bermanfaat bagi teman-teman karyawan atau mahasiswa. Sekian dan terima kasih.